Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Danuarti. Saya berasal dari program studi Ilmu Kelautan Fakultas IPA dan Kelautan Universitas Oso. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak global bahan kimia pengganggu endokrin dan polutan organik peristan terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama di sini, peningkatan aktivitas industri dan pertanian menghasilkan berbagai bahan kimia berbahaya. Nah, sebagai bahan kimia ini bersifat tahan lama peristan dan dapat mengganggu sistem endokrin makhluk hidup. Nah, dampaknya itu bersifat global karena senyawa ini dapat berpindah melalui udara, air, dan rantai makanan. Nah, apa sih itu sistem endokrin? Nah, sistem endokrin ini adalah sistem kelenjar dalam tubuh yang menghasilkan dan mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Nah, hormon ini berfungsi sebagai pembawa pesan kimia yang mengatur berbagai proses penting seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, suasana hati, dan keseimbangan energi. Nah, terdapat beberapa kelenjar utama dalam sistem endokrin. Antara lain, yang pertama ada kelenjar pituitari atau hipofizis, yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga ada kelenjar adrenal, yang keempat ada pankreas, dan yang terakhir ada gonad atau ovarium dan testis. Nah, bahan kimia pengganggu endokrin atau yang biasa kita kenal dengan EDCS, yakni adalah zat sintesis maupun alami yang dapat mengatur fungsi sistem hormon endokrin dalam tubuh makhluk hidup. Nah, sistem endokrin ini berperan penting dalam mengatur pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan perilaku, sehingga gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, untuk contoh EDCS ini ada bisphenol A atau BPA, yakni contohnya ada plastik, botol air, dan kaleng makanan. Nah, untuk flat itu adalah bahan pelembut plastik. Nah, untuk pestisida itu ada DDT atau atrazin. Nah, yang terakhir ada PCB dan dioksin, yakni adalah limbah industri. Nah, untuk cara kerja dan dampak EDCS, yang pertama adalah meniru atau memblokir kerja hormon alami. Nah, yang kedua ada mengubah produksi, pelepasan, transportasi, atau pengikat hormon. Nah, untuk dampaknya itu pada manusia itu bisa terjadi gangguan kesuburan, pubertas dini, kanker payudara, atau prostat. Nah, sedangkan pada satwa liar itu bisa terjadi perubahan kelamin ikan, gangguan reproduksi burung dan amfibi. Nah, untuk dampak ekosistem itu menurunnya populasi dan perubahan rantai makanan. Nah, untuk polutan organik atau peristan yang biasa kita kenal dengan POPS, itu adalah bahan kimia beracun yang tahan lama di lingkungan, yakni terakumulasi dalam makhluk hidup dan dapat menyebar jarak jauh. Nah, untuk karakteristik utamanya adalah peristan atau sulit terurai oleh proses alami. Yang kedua ada bioakumulatif, yakni menumpuk dalam jaringan lemak organisme. Yang ketiga ada transport global, yakni menyebar melalui udara dan air ke daerah lain. Dan yang terakhir ada toksik, yakni menyebabkan gangguan hormon, kanker, dan kerusakan sistem saraf. Contohnya ada DDT, PCB, dioksin, dan furan. Nah, selanjutnya dampak global polutan organik peristan atau POPS, yakni secara lingkungan global itu menyeluruh ke seluruh dunia termasuk wilayah kutub dan lautan terpencil. Nah, untuk ekosistem dia itu menumpuk dalam rantai makanan yang mengakibatkan terancamnya keanekaragaman hayati dan spesies predator puncak. Nah, untuk kesehatan manusia itu menyebabkan gangguan hormon, kanker cacat secara lahir, penurunan imunitas, dan gangguan reproduksi. Nah, untuk transport jarak jauh dia itu berpindah melalui udara dan air, yakni menyulitkan untuk mengendalikannya secara lokal. Nah, yang terakhir ada dampak sosial ekonomi, yakni menurunkan kualitas pangan, perikanan, dan menambah beban kesehatan masyarakat. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, EDCS yaitu bahan kimia pengganggu endokrin dan POPS atau polutan organik peristan adalah ancaman global bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, keduanya ini sulit untuk terurai, menumpuk dalam rantai makanan dan menyebabkan dampak jangka panjang seperti gangguan hormon, kanker, serta kerusakan ekosistem. Nah, upaya global dan kesadaran masyarakat
sangat dibutuhkan untuk mengurangi penggunaan dan pelepasan bahan kimia berbahaya ini. Nah, untuk melakukan edukasi, regulasi, dan tindakan bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Nah, bersama-sama kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.